Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back aku channel, guys. Ini aku lagi mau bersih-bersih bukunya si Dedek, si bocil. Jadi, aduh, aku ngebersihin rak buku ini ya kadang kalau itu 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali, gimana sempetnya aja guys ya. Jadi ini kebetulan aku lagi sempet beresin ini ya, aku mau beresin buku lap-lap, karena kalau nggak dilap-lap itu guys biasanya suka ada debu-debu kan ya, debu-debu kayak gitu guys. Ada debu-debunya guys, jadi harus dilap gitu. Aku dulu waktu si dedeknya masih kecil, malah kalau mainan selalu aku ini guys, aku taruh sini ya, kelihatan aku. Nah, dulu waktu si dedeknya masih kecil itu mainan itu selalu aku cuci guys. Jadi aku cuci, kalau habis main dia cuci, karena kalau kata nyonyaku biar bakterinya hilang gitu ya. Jadi ya gitulah. Karena sekarang udah gede kan, udah besar, jadi mainan-mainan itu jarang dimainin juga. Jadi aku nggak nggak aku lap-lap juga, nggak itu, cuma ya sesekali kalau lagi ada waktu kosong gitu aku lap, aku bersihin gitu aja. Yang di sini tuh debu sih guys, yang paling yang paling sering itu banyak itu debu. Nggak tahu tuh debu tuh kayaknya setiap rumah itu pasti berdebu ya. Sedangkan aku tuh agak alergi sama debu guys, jadi kalau ada debu itu suka bersin kayak gitu. Kalian ada yang sama nggak kayak aku? Kalau lihat debu bau debu itu hidungnya itu langsung sensitif, gatel-gatel gitu, bersin gitu guys. Jadi harus selalu bersih dan tidak berdebu. Dan iya guys, hari ini kebiasaan aku lah, kalau udahlah gitu aja. Hari ini tuan aku ada di rumah, tapi dia lagi ke rumah neneknya, biasalah ya. Oh ya, aku mau ini guys, yang mungkin kalian udah tahu, ada yang tahu kan, kemarin itu si nenek aku sakit, si nenek ibunya tuan itu sakit kan. Nah terus aku kan sempet ngasih saran buat ngambil mbak gitu. Nah sekarang itu mereka udah pasti udah positif gitu mau ngambil mbak, dan sempet tanya bos itu, tuan aku kan sempet tanya, katanya Yulia gitu, kamu kalau misalkan itu di luar gitu, maksudnya suka ngobrol-ngobrol nggak sama temen atau sama apa gitu. Terus aku bilang iya, aku suka ngobrol gitu. Nah terus dia cerita kalau dia mau ngambil mbak gitu, mbak buat ngejagain si kakek nenek, tapi dia pengen yang bisa ngerti bahasa Kantonis gitu, soalnya kalau bahasa Inggris katanya mereka nggak ngerti gitu, bahasa Mandarin mereka bisa cuma sedikit-sedikit lah gitu. Terus aku kasih saran sama tuan aku bilang kalau misalkan mau yang cari yang bisa Kantonis, kamu aku bilang harus ngambil yang X Hong Kong gitu kan. Terus iya katanya kalau misalkan itu, kalau ngambil yang kayak X Singapura, X itu kan gitu, mereka pasti nggak akan bisa bahasa Kantonis. Terus juga mereka nggak bisa bahasa Kantonis, terus juga kalau misalkan harus belajar nunggunya lama gitu, kayak semacam 2-3 bulan juga nggak bakalan fasih bahasa gitu. Apalagi Kantonis, aku aja di sini yang udah 6 tahun cuma ngerti dasarnya aja gitu, untuk merangkai kalimat itu kayaknya agak susah banget ya aku pribadi gitu. Aku mungkin otakku terlalu low banget gitu, blow on. Nah situ kata dia iya katanya gitu. Terus dia kan pengennya agak cepet lah gitu, soalnya kan terus aku bilang kalau misalkan pengen ngambil yang cepet harus ngambil yang ada di sini. Aku bilang yang udah ada di Hong Kong, kayak misalkan mbak yang finish terus mau cari majikan di sini, aku bilang carinya yang seperti itu. Kalau nyarinya di Indo pasti lama prosesnya. Aku bilang ya paling nggak nunggu
3 atau 4 bulan lah gitu. Terus kata dia, oh iya ya, iya, aku bilang gitu. Nah terus juga aku kasih saran sama dia, aku bilang gitu kan, kalau misalkan eh mau, aku bilang nanti aku cariin teman-teman aku bilang siapa tahu ada yang mau gitu buat buat kerja di sini, aku bilang gitu. Terus kata dia, oh ya udah nggak apa-apa gitu kan, tapi katanya ini kan rumahnya belum bukan rumahnya, kamarnya belum jadi gitu, soalnya kan mereka itu pertama kali ngambil mbak, jadi nggak ada kamar. Apartemennya itu cuma ada 1 kamar, ruang tamu, dapur, kamar mandi gitu. Dapur kan kalau orang sini kan dapurnya dia itu nyatu sama ruang tamu gitu, tapi ruang tamunya itu lumayan besar guys, jadi bisa di-cut lah, dipotong gitu. Soalnya aku udah pernah sekali bersih-bersih di rumahnya mereka pas mereka mau pindahan gitu. Terus kata majikan aku, oh ya udah katanya gitu. Terus habis itu siangnya aku kan bikin story gitu, bikin status di FB. Nah terus ada temen aku yang call aku gitu, nanyain bener nggak, serius enggak gitu. Terus aku bilang iya serius, aku bilang gitu. Terus ngobrol-ngobrol lah aku di situ. Lalu kemudian temen aku ngasih foto, karena katanya ada temennya dia yang mau finish kontrak pas di bulan 8 gitu kan. Terus aku coba tanya sama majikan aku, terus aku kasih tahu juga, tapi dia cuma bisa bahasa Mandarin karena dia ex Taiwan kan gitu. Nah habis itu ya udah kata bos aku, terus dia nanya-nanya, aku bilang iya, dia cuma bisa bahasa Mandarin. Aku bilang dia juga jaga orang tua di sininya gitu. Nah habis itu oh ya udah nanti aku kabarin katanya gitu. Tapi ya belum tahu guys, majikan akunya belum kasih kabar dia mau apa enggak gitu sama mbak yang itu gitu. Soalnya kan dia juga harus konfirmasi sama kakek nenek mau enggak gitu ya guys ya, gitu guys. Terus yang ada yang lucunya guys, terus kemarin itu dia ngasih tahu buat mbak pengganti aku gitu. Terus awalnya aku yang nanya gitu, terus itu aku bilang kalau mbak yang buat gantiin aku dia ngomong bahasa apa, terus kata dia bahasa Inggris gitu, karena dia ex Singapura, ex Taiwan gitu. Terus aku bilang kalau ex Singapura, ex Taiwan pasti bisa lah bahasakan Mandarin, tapi dia lebih ke, maksudnya lebih bahasanya tuh lebih nyambung ke bahasa Inggrisnya katanya. Oh ya udah, aku bilang berarti pakai bahasa Inggris ya katanya. Oh aku bilang gitu. Terus aku tanya dia orang mana gitu kan. Terus bos aku jawab, katanya dia orang ini, dia kasih tahu kan, oh dia orang Indramayu. Ternyata gantinya aku itu, mbak aku itu gantinya aku itu mbaknya orang Indramayu gitu guys. Terus ya aku bilang sama, aku bilang aku deket lah sama aku gitu. Kalau mbaknya orang Indramayu, aku orang Subang gitu, paling ya 1 jaman lah gitu kalau dari ininya kan. Nah habis itu dia bilang oh ya, terus dia bilang kayaknya katanya dia itu lebih gemuk dari kamu. Iya kah, aku bilang gitu. Terus aku dikasih lihat lah fotonya. Kalau ngelihat dari fotonya sih ya kayaknya sih nggak terlalu gemuk gitu, tapi kata ngelihat di datanya gitu kan, kata dia tapi di datanya itu tinggi badan itu 150, terus berat badannya itu 60 berapa, 65 apa 60 berapa lah gitu. Terus aku bilang, aku langsung bengong, hah? Terus aku bengong, bukan masalah ininya, aku bilang Tuan nanti bagaimana, kira-kira bisa masuk kamar enggak gitu. Aku langsung ketawa, majikan aku si Tuan itu kena, oh iya ya katanya gitu. Iya, terus aku bilang soalnya aku masuk aja yang, maksudnya aku yang segini gitu kan, masuknya itu harus miring guys, harus miring gitu ya. Terus kalau misalkan mbaknya yang aku kan aku sekarang ini berat badanku 53, terus tinggi badanku 156 lah, 156 156 57 lah gitu. Nah terus aku iya ya, terus aku kasih contoh, si bos aku langsung ketawa nyengir aja. Oh nanti katanya mau disuruh diet dia.
Jadi katanya, nanti kalau mau tuh disuruh dia nanti takutnya nggak masuk kamar. Katanya gitu. Aku ngakak kemarin sama bos aku guys, ya Allah. Jadi gitu guys. Pokoknya ya semoga aja mbaknya nanti yang pengganti aku semoga betah ya di sini. Welcome to pekerjaan baru gitu ya. Ya, semoga betah aja dan kerja baik-baik ya. Mereka ini di sini baik banget orangnya. Mereka nggak pernah komplain apapun, mereka nggak pernah namanya yang eh, rumit gitu pekerjaan, yang penting beres gitu, yang penting rapih rumah gitu kan. Kalau untuk ngehandle anaknya ya semampu kita aja ngehandlenya. Kalau misalkan anaknya ini itu mereka pasti nggak, mereka yang handle gitu. Kita fokusnya yaitu buat antar jemput si anak, terus kasih makan gitu, terus ya bersih bersih sempatnya kita gitu. Pokoknya pintar-pintar bagi waktu aja di sini. Oke, baiklah ya guys, gitu aja. Terima kasih yang udah nonton video aku. Yang belum subscribe jangan lupa di subscribe. Thank you for watching. Bye bye. Assalamualaikum.